Pak Lukas dituduh telah melakukan pelanggaran undang-undang tindak pidana korupsi. Tolong klarifikasi kalau memang nggak benar, klarifikasi secara terbuka, bahkan data-data. Tunjukkan kepada orang Papua, kita tidak ada maksud apa-apa. Nah begitu, kita harus jujur sudah, stop baku tipu gitu. Saya bukan bahasa Papua, harus secara jujur. Karena pertama kalau membangun Papua itu harus orang punya hati. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Zaman SBY dulu tuh ada BP, Badan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat itu. Zaman SBY itu udah dibentuk. Tapi hasilnya sama sekali tidak kelihatan juga. Kenapa sih kita tidak kemudian terima kasih telah diletakkan landasan sehingga kami tinggal 10% lagi gunting kita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Mohon maaf. Dana otsus itu dibilang dikasih untuk pendidikan, beasiswa untuk masyarakat. Tetapi yang nikmati semua keluarga-keluarganya pejabat-pejabat Papua ini. Itu tujuannya hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, tapi rakyat ini tetap jadi begitu saja. Dengan alasan membangun rakyat, tapi omong kosong. Apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya? Kita udah sepakat, ini kan negara kita kan negara hukum, nggak ada urusan. Ketika kau melanggar hukum, ya hukum harus tegakkan. Kalau salah ditangkap, nggak ada urusan. Mau pakai ini bukan negara hukum adat. Mereka kan mendukung. Ketika masyarakat itu, ketika mereka bersalah dan secara hukum, ketika aparat kita menegakkan hukum yang tegak, mereka pasti dukung. Mengapa kami bersikap seperti ini? Karena Partai Demokrat memiliki pengalaman berkaitan dengan Pak Lukas NMB. Jujur saja, dari hati saya yang paling dalam saya ngomong, saya ini cinta NKRI, saya ini cinta Republik ini. Selama Republik ini berdiri, cuma Presiden Jokowi yang datang berulang kali ke Papua dan membuat pembangunan yang sangat konkret, bagaimana membangun infrastruktur, jalan dan sebagainya. Nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Hari ini kita harus jujur, saya secara pribadi, saya ini pendukung berat Pak Presiden Jokowi. Saya sangat mengapresiasi, kita orang Papua sangat menghormati beliau, mengapresiasi beliau luar biasa. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Kita ini kadang-kadang masalah di satu kelurahan di Papua yang salah Jokowi. Jadi ada masalah tanah longsor di satu kelurahan atau kecamatan di Papua yang salah Jokowi. Terus bupatinya, gubernurnya ngapain aja? Salam pembaharuan. Saudara, Lukas NMB bukanlah kepala daerah pertama di Papua yang terjerat kasus korupsi. September ini saja, KPK juga menetapkan 2 bupati di Papua sebagai tersangka. Eltinus Omaleng dari Mimika dan Riki Hampagawa dari Mamberano Tengah. Papua adalah provinsi yang kaya, terutama dengan hasil tambang dan hutan. Namun, ironi terus bermunculan di kawasan paling timur Indonesia itu. Saking kaya dan indahnya tanah Papua, musisi Frankie Sahila-Tua menciptakan lagu Aku Papua yang ditembangkan penyanyi asal Papua, Edo Kondologit. Syairnya antara lain berbunyi, tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi, seluas tanah sebanyak madu adalah harta harapan. Saking kayanya suatu provinsi terkadang dimanfaatkan oleh para pejabat tak terkecuali Lukas NMB. Inilah sederet kasus pernah menjerat Lukas NMB selama menjabat sebagai Gubernur Papua. Dan yang teranyar, dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus suap dan korupsi. Lukas diduga menerima gratifikasi 1 miliar rupiah dari pengusaha. Atas penetapannya sebagai tersangka, Lukas dipanggil ke markas Komando Brimob Polda Papua untuk pemeriksaan pada Senin 12 September 2022. Namun karena alasan sakit, dia mangkir dari pemeriksaan berdasarkan informasi yang diterima Tempo. Pemeriksaan ini diduga terkait dengan dugaan kepemilikan Lukas atas uang puluhan miliar rupiah dalam rekening beberapa bank. Lukas NMB menjabat sebagai Gubernur Papua selama 2 periode, yakni pada 2013 hingga 2018 dan 2018 hingga 2023. Selama menjabat, Lukas beberapa kali terseret dalam sejumlah kasus. Dirangkumkan dari berbagai sumber, berikut sederet kasus yang pernah menjerat Gubernur Papua Lukas NMB.
Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pilkada setempat pada 19 Juni 2017 silam. Dilansir dari Antara, Lukas diduga mengajak masyarakat memilih salah satu pasangan kandidat bupati dan wakil bupati pada pemungutan suara ulang pilkada 2017 di Kabupaten Talikara, Papua. Dilansir dari koran Tempo edisi 5 September 2017, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia memeriksa Lukas NMB dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran pemerintah Provinsi Papua 2014-2017. Pemeriksaan ini berkaitan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menemukan dugaan penyimpangan dana anggaran pendidikan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada kasus korupsi dana beasiswa. Penyelidikan kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran pendidikan berupa beasiswa untuk mahasiswa Papua tahun anggaran 2016 dimulai sejak 16 Agustus 2017. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprint Lindik /73/8 Romawi /2017 tindak pidana korupsi, Lukas dipanggil penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri pada Selasa 22 Agustus 2017 sebagai saksi. Kemudian ada kasus gratifikasi 1 miliar rupiah. Kasus terbaru yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB terkait dugaan penerimaan gratifikasi 1 miliar rupiah dalam rekening beberapa bank miliknya. Lukas diduga memiliki uang puluhan miliar rupiah. Uang itu dicurigai sebagai bentuk suap dan korupsi. Rekening Lukas NMB dan pihak-pihak terkait sudah diblokir sejak bulan lalu, kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Jumat 9 September 2022. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya telah memiliki bukti permulaan cukup untuk menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka korupsi. Selain itu, Bupati Mimika Eltimus Omalang dan Bupati Mamberono Tengah Riki Hampagawa juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini, baru Eltinus yang sudah ditahan oleh KPK. Terkait penetapan tersangka RHP atau Riki Hampagawa dan Gubernur Lukas NMB, ini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan juga informasi yang diterima KPK. Kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK pada Rabu 14 September 2022. Alek menjelaskan pihaknya selalu mendapat keluhan dari masyarakat dan pengusaha yang seolah-olah tidak ada di bumi cendrawasih. Menurutnya, pihaknya telah menerima informasi dari masyarakat Papua terkait dengan praktik korupsi. Kami tidak tinggal diam, kami berkoordinasi dengan berbagai pihak dan terutama juga informasi masyarakat, ujarnya. Penetapan tersangka yang dilakukan KPK sudah menyangkut 3 kepala daerah, yaitu Bupati Mimika, Bupati Mamberamo Tengah, dan Gubernur Lukas NMB. Itu adalah tindak lanjut dari informasi masyarakat, katanya. Lebih lanjut, Alek menyatakan pihaknya sudah mempunyai cukup bukti untuk memproses hukum 3 kepala daerah tersebut. Kami berharap dukungan masyarakat Papua terkait pemberantasan korupsi yang kami lakukan. Kami berharap dana yang demikian besar yang sudah disalurkan pemerintah pusat dalam bentuk dana otsus itu betul-betul bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat Papua, katanya. KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham untuk mencegah NMB bepergian ke luar negeri. NMB yang merupakan politikus Partai Demokrat dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. KPK telah memanggil NMB untuk diperiksa di Makobrimob Kota Raja, Kota Jayapura, Papua pada Senin 12 September 2022. Panggilan itu tidak dipenuhi dengan alasan NMB sedang sakit.
Koordinator Tim Kuasa Hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Rening, menyatakan kliennya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah.